Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali hari ini dengan penuh sukacita untuk mengucap syukur dan menyembah Tuhan dalam persekutuan kita hari ini. Allah yang begitu baik bagi kehidupan kita, Dia rela memberikan dirinya, Dia rela menderita untuk menyelamatkan dan memberikan kita kasih karunia yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu hari ini kita akan menyatakan pujian kita kepada Tuhan, kita mau menyatakan mazmur kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Kita sama-sama naikkan pujian kita. Dia sungguh baik. Dia adalah Allah yang telah mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita, untuk menjadi penyelamat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Mari kita gunakan tangan kita untuk bertepuk tangan. Kita nyanyikan pujian ini. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Allah menyelamatku. Rasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam bergerak di hidup. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Mari kita katakan pujian ini dengan penuh iman kita di hadapan Tuhan. Yang ada di dalam bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Mari sama-sama katakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi katakan, Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagiku. Puji nama Tuhan, saudara. Yesus kita adalah Allah yang baik. Oleh karena itu, saudara, hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita, mensyukuri akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, akan kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, yang kadangkala tidak seperti yang kita pikirkan, tidak pernah terpikirkan sebelumnya dalam hidup kita. Tapi Tuhan menyatakan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Saya mengajak kita untuk ada di hadapan Tuhan bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur untuk nafas yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita sampai hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Allah menyatakan kasih setia-Nya kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi penyelamat dalam hidup kita, memberikan hidupnya mati di atas kayu salib. Mari kita melihat diri kita, sebenarnya siapakah kita ini? Sebenarnya kita tidak layak di hadapan Allah, tapi hanya karena kasih karunia Allah, Allah menyelamatkan kita. Bersama-sama kita naikkan pujian pengagungan kita di hadapan Tuhan. Mari katakan pujian kita, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari katakan berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari kita naikkan pujian ini, berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan, yang Kau pilih, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Sekali lagi katakan sama-sama, siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Mari katakan di hadapan Tuhan sekarang, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Bapa, inilah pengakuan dan pengagungan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami, semua yang kami alami dalam hidup kami, semua hanya karena kasih karunia-Mu. Engkau mengangkat kami menjadi biji mata-Mu,
Engkau memilih kami menjadi milik-Mu yang berharga. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, layaklah segala pujian dan sembah kami berikan kepadamu hari ini ya Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami mau memuliakan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, mari Engkau urapi kami bersama-sama dengan seluruh umat. Ketika hari ini kami menghadap Engkau, kami serahkan ibadah penyembahan kami dari awal sampai selesainya. Kiranya itu nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kabar tentang keselamatan yang Tuhan berikan melalui kebangkitan dan kematian Yesus Kristus menjadi kabar kesukaan bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memasyurkannya dengan pujian kita, dengan mengatakan nyanyian pujian dan nyanyian kemenangan iman nomor 199, barang siapa dengar kabar masyurkan. Barang siapa dengar kabar masyurkan. Barang siapa dengar kabar masyurkan, seluruh dunia ini ada ampunan. Orang yang berdosa Yesus sayangkan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini bila padanya. Allah Bapa kita jemputkan Engkau. Mari barang siapa mau, jangan lagi tangguh, jangan lagi tangguh, marilah lekas daripada dosa, sekarang bebas. Cuma Tuhan Yesus boleh beri lepas. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat dibilang padanya. Allah Bapa kita jemputkan Engkau. Mari barang siapa mau, barang siapa mau teguh perjanjian, barang siapa mau teguh perjanjian, barang siapa mau selamatnya tahan. Mari terima selamat yang diberi Tuhan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini bilang padanya. Allah Bapa kita jemputkan Engkau. Mari barang siapa mau. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri dan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah dan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih bahwa Tuhan telah menolong kami sepanjang 1 minggu lamanya dalam menjalani perjalanan hidup kami, baik jemaat dalam pekerjaan mereka, baik dalam pendidikan mereka, bahkan dalam segala aktivitas hidup mereka. Terima kasih untuk setiap kerinduan-kerinduan yang telah tercapai dalam hidup jemaat-Mu sepanjang minggu ini.
Bahkan terima kasih juga ya Tuhan bahwa Tuhan masih mengizinkan kami untuk masuk dalam rumah Tuhan hari ini, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan baik dan Tuhan begitu luar biasa bagi kami, sehingga Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Hari ini ya Tuhan, kami mau datang berdoa, mendoakan seluruh jemaat dalam pekerjaan mereka. Mari Tuhan Engkau berkati mereka semua, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik, biarlah mereka boleh menjalani pekerjaan dengan baik, walaupun harus bekerja dari rumah, tapi Tuhan tetap tuntun mereka, sehingga mereka boleh menjalani pekerjaan dengan baik dan berhasil. Segala usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan untuk mereka pakai dalam hidup mereka senantiasa cukup ya Bapa. Bapa dalam surga, juga yang berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pendidikan, bahkan ada jemaat yang juga masih dalam masa pendidikan. Tuhan Engkau berkati, pelihara mereka, berkati, lindungi, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Biarlah mereka semua boleh berhasil dalam masa pendidikan mereka. Terlebih ketika mereka juga harus belajar dari rumah, tuntun mereka, berikan ketekunan dan semangat, sehingga mereka boleh belajar dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan pada hari ini, mendoakan buat salah seorang keluarga kami, keluarga Bapak Daniel yang sedang ada di Makassar, oleh karena rencana sang istri yang akan melahirkan jika Tuhan berkenan dalam akhir bulan ini. Mari Tuhan Engkau berkati, sehingga hamba-Mu sekeluarga dilindungi oleh Tuhan. Terlebih dalam situasi hari ini ya Tuhan, Makassar sudah masuk dalam zona merah penyebaran virus COVID-19 ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon lindungilah hamba-Mu sekeluarga di sana, dan ketika melahirkan boleh melahirkan dengan selamat ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan hari ini, mendoakan pelayanan kami di Gereja Cibait. Mari Engkau berkati, sehingga pelayanan kami boleh berjalan dengan baik. Seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau berikan sukacita kepada mereka, sehingga mereka boleh tetap bersukacita dalam menjalani pelayanan bersama-sama dengan kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, kerinduan-kerinduan kami, program-program pelayanan kami sepanjang tahun 2020, Tuhan Engkau buka jalan buat semuanya. Secara khusus untuk pengadaan gedung gereja, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dana yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan akan menyiapkan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, mendoakan pelayanan kami di tingkat sinodal. Mari Tuhan Engkau berkati, sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik, begitu juga dengan Klasis Jawa Sumatera. Lindungilah ya Tuhan, berkati, sehingga semuanya boleh berjalan tuntunan dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang dalam minggu ini mengalami pertambahan usia. Tuhan kiranya Engkau memberkati, sehingga mereka boleh diberkati dan dipimpin oleh Tuhan dalam menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Kami berdoa buat pemerintah dan bangsa kami, berkatilah ya Tuhan, sehingga bangsa kami dipelihara dan dipimpin oleh Tuhan, secara khusus dalam menangani wabah virus corona. Kami berdoa Tuhan Engkau berkati pemerintah, bahkan semua yang bertugas, tim medis dan semua relawan, berkatilah mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh dipimpin dan disertai oleh Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab ini. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya berkenan melindungi kami semua, anak-anak-Mu ya Tuhan, bahkan seluruh bangsa ini ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap ada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Ya Allah Bapa, kami berdoa mendoakan ibadah kami hari ini. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati di rumah jemaat masing-masing. Berkatilah mereka ya Tuhan ketika mereka bersekutu, memuliakan dan menyembah Tuhan. Bahkan berkati tim musik yang menolong kami dalam pelayanan hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dalam masa muda dan dalam pekerjaan dan dalam pendidikan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi jaminan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita, bahwa sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan kehidupan yang kita alami, tapi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus memberikan jaminan yang pasti kepada kita bahwa satu-satunya pertolongan kita adalah datangnya daripada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita bersama-sama dengan penuh pengagungan kita. Kita katakan, firman-Mu berkata, Kau beserta. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Kedatangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari saya ajak jemaat Tuhan berdiri. Kita nyanyikan pujian yang penuh pengagungan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan firman-Mu berkata Kau beserta. Firman-Mu katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kami sama-sama katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami, dan hanya firman-Mu lah tempat kami mendapatkan jaminan itu. Itulah sebabnya hari ini ya Tuhan, kami mau kembali bercermin kepada firman-Mu. Mari Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau bagi kami hari ini dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada dalam perenungan kita
mengenai kebenaran firman Tuhan. Kita masih ada dalam suasana mengenang akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk karya yang Tuhan berikan kepada kita melalui kemenangan dalam kebangkitan Yesus Kristus. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membawa kita dalam sebuah perenungan tentang makna dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita membuka Alkitab kita, Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Namun saya akan membawa kita untuk lebih fokus membaca dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus merupakan dua peristiwa yang paling memberikan dampak terbesar di dalam kehidupan orang percaya. Hubungan manusia dengan Allah yang sebelumnya rusak oleh karena dosa diperdamaikan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib menjadi jalan pendamaian kita dengan Allah. Karena Yesus memberikan dirinya, Yesus memberikan hidupnya, menggantikan kita untuk menanggung penderitaan, menanggung kesengsaraan karena dosa dan kesalahan kita, saudara. Namun begitu, dalam konteks pembacaan kita hari ini, kehidupan jemaat di Roma, rupanya ada beberapa orang yang menganggap bahwa jaminan keselamatan atau kasih karunia yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus menjadi sebuah jalan atau menjadi sebuah alasan bagi mereka untuk tetap hidup di dalam dosa. Karena mereka berpikir bahwa Allah akan mengampuni dosa mereka, Allah akan memberikan kasih karunia kepada mereka untuk menutupi dosa mereka, untuk membenarkan dosa mereka. Itulah sebabnya Paulus pertama kali menegur mereka di dalam ayat yang pertama pasal yang ke-6. Jika demikian, apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saudara, kalimat ini bukan pertanyaan biasa yang dilontarkan oleh Paulus, tapi kalimat ini merupakan menjadi teguran bagi jemaat yang ada di Roma, bagi orang-orang yang ada di Roma, yang merasa dirinya bahwa karena ada kasih karunia Allah, maka saya bebas berdosa, saya bebas berbuat apa saja, walaupun itu adalah dosa. Karena akan ada kasih karunia yang akan mengampuni saya. Tapi Paulus dengan tegas menegur mereka, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Paulus langsung menjawabnya dalam ayat yang kedua, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita bisa hidup di dalamnya? Saudara, ini merupakan jawaban dari Paulus, jawaban yang tegas daripada Paulus untuk menentang pikiran atau persepsi dari jemaat Roma pada waktu itu. Itulah sebabnya, saudara, dalam pembacaan kita hari ini,
Paulus ingin menjelaskan lebih lagi kepada jemaat yang ada di Roma mengenai makna dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang sebenarnya bagi kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena jemaat di Roma salah mengerti, jemaat di Roma salah memahami apa makna dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, atau apa makna dari kasih karunia Allah itu kepada kita. Yang pertama di sini Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Roma bahwa makna kebangkitan atau kematian dan kebangkitan Kristus adalah membawa setiap orang percaya untuk hidup di dalam hidup yang baru. Dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Paulus berkata begini, saudara, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus seharusnya membawa setiap orang percaya untuk memiliki hidup yang baru dalam Kristus. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah untuk menggantikan kita menanggung hukuman yang sebenarnya seharusnya kita terima karena dosa dan pelanggaran kita. Itulah sebabnya Paulus berkata, kita telah dikuburkan. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan di dalam kematian. Saudara, apa arti perkataan Paulus ini? Kita telah dikuburkan. Itu artinya, saudara, bahwa manusia lama kita telah dikuburkan bersama-sama dengan kematian Yesus Kristus. Dan ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, maka Yesus Kristus semua kemenangan bagi kita dan memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Itulah sebabnya, saudara, apa yang menjadi keburukan kita sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, atau sebelum kita mengandalkan Tuhan, semuanya itu harus kita tinggalkan ketika kita mau hidup di dalam penebusan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Mungkin kita berkata, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Kasih, Dia akan mengampuni saya. Toh nanti hari Minggu saya akan bertobat, hari Minggu saya akan membuat pengakuan dosa dalam ibadah. Tapi saya mau katakan, saudara, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ketika hari ini kita mengatakan kita mau bertobat, kita mau mengenal Tuhan, kita mau menerima penebusan, kita mau menerima kasih karunia daripada Allah, maka hari ini juga hidup kita harus berubah. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, saudara. Jangan kita memberikan harapan palsu kepada Tuhan. Peristiwa kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Kristus menjadi hadiah terindah bagi kita, karena Allah memberikan hidup yang baru kepada kita melalui peristiwa ini. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus, dan melalui kebangkitan Yesus Kristus kita mendapatkan kehidupan yang baru, manusia yang baru, ciptaan yang baru, di mana seluruh kehidupan kita, aspek kehidupan kita dibaharui oleh Tuhan, dan kita memiliki kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, janganlah kamu terus hidup di dalam dosa. Kembali kepada teguran di ayat yang pertama dan kedua, bahwa keselamatan atau kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tetap bertekun dalam dosa. Kenapa? Karena seharusnya kita memiliki hidup yang baru, saudara. Kita memiliki hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Itu hidup yang memuliakan Tuhan setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi ketika kita percaya, ketika kita telah hidup dan percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka sudah seharusnya lah kita hidup
dalam hidup yang baru, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Lalu makna yang kedua yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Roma masih berkaitan sebenarnya dengan makna yang pertama. Makna yang kedua, Paulus ingin menyampaikan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus membawa makna bahwa orang percaya, dengar baik-baik, orang percaya telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Orang percaya telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mati di atas kayu salib, menggantikan kita. Dosa kita disalibkan, dosa kita dihapuskan, dosa kita dibasmikan di atas kayu salib. Ketika Yesus dikuburkan, dosa kita dikuburkan, dosa kita dihapuskan. Dan ketika Yesus bangkit, seperti yang saya katakan di poin pertama tadi, bahwa Yesus membawa hidup yang baru bagi kita. Hidup yang baru itu adalah apa, saudara? Hidup yang baru itu bukan berarti kita dilahirkan kembali dari dalam rahim ibu kita, bukan. Tapi memiliki pola hidup yang baru. Apa pola hidup yang baru itu? Yang pertama, bahwa kita mati bagi dosa. Apa arti mati bagi dosa, saudara? Dalam ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup dengan Dia. Saudara, jika kita mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita telah hidup juga dengan Dia. Jadi, ketika kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita, maka pada saat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, secara rohani kita turut mati bersama-sama dengan Dia. Karena dosa kita dihapuskan, dosa kita dibinasakan di atas kayu salib. Tetapi kemudian di dalam kebangkitan Yesus Kristus, saudara, dalam kebangkitan Yesus Kristus dikatakan bahwa kita diberikan hidup yang baru, hidup yang di luar daripada dosa, hidup yang mati terhadap dosa. Artinya hidup yang tidak diisi lagi dengan dosa. Oleh karena itu, ketika hari ini kita mengatakan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya mau katakan, mari tinggalkan dosa itu, tinggalkan kehidupan yang penuh dengan dosa, keluar dari zona nyaman. Kadang memang kita harus menderita ketika kita meninggalkan dosa. Kadang kita harus menemui tantangan, kadang kita harus menemui pergumulan. Tetapi saudara, untuk mengikut Tuhan, Yesus sendiri sudah mengatakan, kalau engkau mau mengikut aku, pikulah salibmu dan sangkal dirimu. Keluar dari zona nyaman, saudara. Kita tidak akan bisa mengikut Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi pengikut Tuhan yang setia ketika kita mau terus dalam zona nyaman. Dan kadangkala zona nyaman itu adalah dosa, saudara. Kadangkala yang menjadi zona nyaman manusia adalah hidup berkanjang dalam dosa. Oleh karena itu, makna kebangkitan dan kematian Yesus Kristus bagi kita, bahwa kita telah mati terhadap dosa. Yang artinya, ketika kita mati terhadap dosa, berarti tidak ada lagi dosa. Berhenti. Ketika hari ini Tuhan menegur kita, berhenti hari ini. Karena ketika hari ini Tuhan masih mau menegur kita, ketika hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk merasa tertegur oleh karena dosa kita, oleh karena pola pikir kita selama ini, itu artinya Tuhan masih mengasihi kita, saudara. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus memang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi hari ini kesempatan bagi kita untuk menerima anugerah melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu masih terbuka sampai hari ini. Apa buktinya, saudara? Buktinya bahwa Tuhan masih mengizinkan kita mendengarkan kebenaran hari ini. Ketika Tuhan masih mengizinkan kita untuk mendengarkan kebenaran,
Itu artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berubah. Itu artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Dan Tuhan masih membuka jalan bagi kita untuk datang kepadanya, menerima anugerah keselamatan kita. Oleh karena itu saudara, saya mau mengutip nasihat Paulus di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Dia katakan seperti ini saudara, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Ingat saudara, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus seharusnya membuat kita mati terhadap dosa. Oleh karena itu jangan biarkan dosa berkuasa lagi dalam hidup kita, supaya kamu jangan rugi karena keinginannya. Karena keinginan dosa tidak pernah membawa kebaikan kepada kita, tapi selalu membawa keburukan dan kerugian. Dan janganlah kamu menyerahkan tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Saudara, jangan biarkan tubuh kita ini yang diciptakan sempurna oleh Allah, jangan sampai itu menjadi alat atau menjadi senjata bagi dosa, untuk dosa pakai sebagai senjata kelaliman di tengah-tengah dunia ini. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Itulah sebabnya saya katakan, selagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari gunakan kesempatan itu untuk terus berkarya di hadapan Tuhan, untuk terus menjadi alat Tuhan, menjadi penyebar kasih di tengah-tengah dunia ini. Pujian kita tadi mengatakan, barang siapa dengar kabar masyurkan, dan barang siapa mau menerima kabar itu. Dan tugas kita adalah menjadi pembawa berita kebenaran yang membawa sukacita bagi orang banyak. Saudara, Yesus telah mati untuk kita, menggantikan dosa kita. Dan Dia juga telah bangkit bagi kita untuk membawa kemenangan, memberikan hidup yang baru bagi kita. Oleh karena itu, mari kita maknai dengan hidup dalam kebenaran. Memang saudara, kita telah dibenarkan secara cuma-cuma, secara gratis oleh Allah, oleh karena iman. Tetapi bukan iman yang mati, tapi iman yang hidup. Dan iman yang hidup itu ialah iman yang berbuah. Dan buah-buah iman yang hidup itu adalah kebenaran-kebenaran Allah. Sebab itu, mari warnai kehidupan kita dengan penuh buah-buah iman yang akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Karena apa? Kita bukan lagi senjata dosa. Hidup kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Tapi karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, hidup kita menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan hidup kita hanya mempunyai satu tujuan, yaitu memuliakan Allah. Saudara, mari bersama-sama kehidupan kita maknai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai jalan untuk perubahan terjadi dalam hidup kita. Sehingga apa saudara? Sehingga kita menjadi hidup, memiliki hidup yang memuliakan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh-sungguh terbatas ya Tuhan, di dalam memahami dan mengerti apa maksud Tuhan. Tapi satu yang kami tahu, bahwa roh yang Tuhan taruh dalam hati kami, itulah akan menjelaskan firman-Mu bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan, selama ini kami salah dalam memaknai kematian dan kebangkitan-Mu. Dan bawa kami untuk hidup lebih lagi di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk bisa menjadi saksi dimanapun Tuhan membawa kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita,
menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi penopang bagi kita, penuntun bagi kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, sambil kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman 202, Aku Telah Tertebus. Mari kita bernyanyi karena jiwa kita telah ditebus, jiwa kita telah diselamatkan. Oleh karena itu mari kita bersukacita, kita muliakan Dia, kita nyanyikan pujian kita, bernyanyi dengan tong ketebusan. Bernyanyi dengan gaung ketebusan, jiwaku diberi perhentian. Tidaklah rasa hanya ku soraklah, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta salib di tatanya. Ku tertebus demi darahnya. Ayat yang kedua, itu adalah dalam Tuhan. Itu adalah dalam nama Tuhanku, ku lawan bersapi binasa. Dalam terangku tahu ku tahan serangan, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta salib di tatanya. Ku tertebus demi darahnya. Tiap hari berkatnya, tiap hari berkatnya, tiada putusnya, kesembuhan dan penghiburan. Depan dipikulnya, wajah dicukupnya, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta salib di tatanya. Tertebus demi darahnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan hari ini untuk kesempatan Tuhan berikan bagi kami ada dalam persekutuan kami hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami juga telah membawa korban syukur kami, persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkenan kiranya memberkati persembahan kami, berkenan menerima persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati ketulusan hati setiap jemaat yang telah memberikan persembahan mereka ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan dan damai sejahtera terus mereka alami dalam hidup mereka setiap hari. Ini doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami datang mau persembahan kami di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini saudara. Mari kita bersama-sama menaikkan ungkapan iman kita di hadapan Tuhan. Bahwa apapun juga yang menimpa kita, apapun juga tantangan kehidupan yang kita alami, Tuhan akan ada menjadi penjaga kita. Tuhan akan menjadi pelindung kita, baik pada waktu tenang maupun ketegangan melanda kehidupan kita. Saya persilakan jemaat Tuhan berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan penuh ungkapan iman kita. Apapun juga menimpa, Tuhan menjaga. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Dengan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu.
surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam penyembahan kami hari ini. Dan pujian kami menjadi ungkapan iman kami kepadamu ya Tuhan. Bahwa sekalipun dunia bergoncang, sekalipun dunia memberikan tantangan kehidupan bagi kami, bahkan apapun juga badai kehidupan yang kami alami, Tuhan ada menjadi pelindung, Tuhan ada menjadi penjaga bagi kami. Oleh karena itu sebelum kami kembali ke dalam aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami rindu memohon berkat-Mu kepadamu ya Tuhan. Bahwa kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan tuntunan pemeliharaan Roh Kudus akan senantiasa memberkati kehidupan kami, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin.